I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, you're glorious in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Kau yang terbaik Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan pasal ini, tetapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-45 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ke-48 dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara di rumah ataupun saya di tempat ini, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan punya satu rencana yang begitu luar biasa. Bukan sekedar kita nanti masuk surga saja. Saya percaya di dalam Kristus surga adalah sebuah kepastian. Tetapi ketika Tuhan memanggil setiap kita, Tuhan menyelamatkan setiap kita, ada satu rencana yang begitu hebat yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kita menjadi saksi dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat pasal yang tadi kita baca, kita melihat bahwa selama 40 hari setelah kematian Kristus, setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ternyata menyatakan dirinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Dan di situ ada satu kebenaran yang ingin Tuhan Yesus sampaikan bahwa aku telah mengalahkan dosa. Aku telah mengalahkan maut melalui kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia ingin menyatakan bahwa maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang melihat fakta kebangkitan itu. Memang ada banyak orang, ada ribuan orang yang melihat pekerjaan Kristus yang begitu luar biasa. 5.000 orang diberi makan. Ada banyak orang yang melihat bagaimana Kristus membangkitkan orang mati. Tetapi tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Kalau kita baca di dalam pasal ini, hanya ada 3 orang wanita ya. Di situ ada Maria Magdalena, ada Yohana, kemudian ada Ibu Yakobus. Kemudian di pasal di perikop berikutnya ada 2 orang Emmaus. Termasuk penulis Injil Lukas itu adalah 2 orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas adalah saksi mata bagaimana Kristus telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan kepada 12 murid yang lain di perikop-perikop terakhir di pasal ini. Dan di dalam catatan Injil yang lain, Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-murid yang lain, ada 70 murid melihat fakta kebangkitan Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, di situ dikatakan ada 500 orang yang melihat bagaimana Kristus bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan naik ke surga. Tidak semua orang menyaksikan kebangkitan Kristus, tapi orang-orang yang tadi saya sebutkan, di situ dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya itu. Artinya apa? Orang-orang yang melihat fakta kebangkitan Kristus, orang-orang yang melihat bagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut, dia harus menjadi saksi atas semuanya itu. Nah, ini menarik. Tetapi saya percaya bahwa bukan sekedar orang-orang itu, bukan sekedar 70 murid, bukan sekedar 12 murid, bukan sekedar 3 orang wanita yang melihat kebangkitan Kristus, dan bukan sekedar 2 orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi saya percaya setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah saksi dari semuanya itu. Setiap kita yang percaya akan pemberitaan para rasul bahwa Kristus telah bangkit juga dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, ini ada satu ayat firman Tuhan yang menarik di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sehingga ketika kita membaca keseluruhan perikop ini, kita sadar bahwa ketika kita percaya kepada pemberitaan para rasul bahwa Kristus telah menang atas kutuk dosa dan maut, Dia telah bangkit, maka kita juga dipanggil menjadi saksi. Ada ribuan orang di luar sana yang tidak pernah mendengar tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada mereka? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tempat ini. Amin. Sehingga ketika kita sadar kita menjadi saksi, kita akan memperbaiki kehidupan kita. Kita akan menjaga perkataan kita supaya perkataan kita menjadi berkat buat orang lain, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan untuk orang lain.
Saya percaya kita juga akan belajar untuk kita menjadi berkat, menjaga kehidupan kita, untuk kita bisa memberkati lingkungan sosial kita, tempat pekerjaan kita, karena kita sadar kita adalah saksi Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pernikahan, saya berdoa bagi setiap kita supaya pernikahan kita, keluarga kita menjadi berkat dan menjadi teladan buat orang lain. Dan saya percaya ketika orang melihat kebaikan Tuhan, ketika orang melihat kehidupan kita yang diubahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus itu, maka orang akan melihat bahwa kuasa itu juga bekerja atas kehidupan kita. Saya berdoa supaya panggilan itu kita bisa emban, panggilan itu kita bisa kerjakan, bahwa kita adalah saksi dari semuanya itu. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu. Tuhan telah menang atas kuasa dosa dan maut. Dan saat ini kuasa itu juga bekerja di dalam kami yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kuasa itu bekerja di dalam kami, hidup kami diubahkan sehingga kami menjadi saksi, menjadi berkat buat orang lain. Hamba-Mu berdoa, setiap kami berdoa di tempat ini Tuhan. Biarlah kami yang mendengar firman Tuhan boleh dipanggil untuk menjadi saksi. Karena kami adalah saksi-saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan. Dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.